X rupiah. Imaterialnya itu paling 10% dari kerugian material tadi. Kemudian proses hukum di investasi dengan nominal 114 miliar, dan juga dari kuasa hukum Nikita Mirzani juga sudah menyurati DPOM, namun DPOM menolak jadi saksi. Tanggapan Bapak seperti apa, Bang? Oke, selamat sore. Saya Dr. Firman Chandra, saya advokat dan pengajar di Magister Ilmu Hukum. Terkait dengan gugatan, gugatan itu adalah hak dari warga negara. Bagaimanapun itu adalah hak. Kemudian nilainya berapapun itu adalah hak juga, karena itu adalah keinginan. Tapi pertanyaannya, apakah di-approve oleh majelis hakim? Karena biasanya majelis hakim akan melihat gugatan itu sesuai dengan alat bukti, kemudian material dan imaterialnya. Misalnya kerugiannya katakanlah selama di dalam rutan X rupiah. Imaterialnya itu paling 10% dari kerugian material tadi. Kemudian proses hukum di Indonesia itu sama dengan Prancis dan di Belanda, namanya Eropa Kontinental. Jadi kalaupun di pengadilan negeri di-approve, apakah di pengadilan tinggi di-approve? Apakah di kasasi di-approve? Namun inti dari gugatan malversasi atau perbuatan melawan hukum itu sah-sah saja diajukan oleh penggugat yang otomatis lagi ada di dalam, kan begitu. Kemudian nanti penggugat harus datang, termasuk ada sidang awal, mediasi, dan lain-lain. Itu yang ada di negara Eropa Continental Justice System. Kemudian terkait dengan poin kedua yang namanya saksi ahli. Saksi ahli itu adalah orang yang tidak mengetahui fakta kejadian, tidak mendengar, tidak melihat. Kalau mau dengar, melihat namanya saksi fakta. Kalau ingin adanya ahli, itu biasa bersurat dulu. Saya sendiri jadi ahli juga, bersurat orang pengen saya sebagai ahli di pengadilan negeri mana gitu, sebagai ahli hukum pidana, dan mayoritas adalah doktor S3 untuk jadi ahli. Setelah bersurat ke ketua, kalau misalnya kampus berarti ke dekan atau ke rektor gitu, itu nanti akan dicari itu yang memiliki keahlian itu siapa saja. Nanti ada namanya surat tugas dari rektor dan dekan tersebut. Surat tugas tersebut itu menentukan nanti namanya siapa yang dihadirkan pada saat menjadi ahli di persidangan. Bila rektor, bila kepala badan, bila ketua badan, bila pejabat eselon 1 itu nggak approve, ya berarti tidak disetujui, cari ahli yang lain. Kan untuk mencari ahli itu nggak harus dari satu instansi saja. Bisa saja mungkin dari kampus, bisa saja dari lembaga lainnya. Yang ada irisan kepentingannya gitu lah. Tidak harus misalnya BPOM. Kan banyak juga kan lembaga-lembaga terkait lainnya yang ada hubungannya dengan obat-obatan lainnya, misalnya Kementerian Kesehatannya, kan bisa aja kan. Kalau BPOM menolak kan masih ada jalan lain. Makanya sekarang dengan saksi dan saksi ahli yang sudah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, bagaimana caranya kuasa hukum dan terdakwa menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli yang lebih powerful supaya bisa mematahkan argumentasi jaksa pada saat fakta persidangan dan argumentasi jaksa pada saat pembacaan dakwaan. Itu yang paling penting. Yang tahu adalah kuasa hukum, saksi ahli yang bisa mematahkan argumentasi itu gitu. Kalau memang BPOM, jangan BPOM tidak mau, jangan kejar BPOM lagi, kan cari yang lain kan masih ada gitu. Nah itu semestinya yang harus dilakukan. Tidak melulu fokus BPOM ditolak, tidak menghadirkan saksi ahli. Saksi ahli itu penting sebagai alat bukti. Saksi ahli 1 poin, saksi fakta 1 poin, dokumen 1 poin. Kalau tiga-tiganya menguatkan terdakwa, ya bisa jadi terdakwa kan bebas.
kalau bisa menguatkan. Kalau tidak, berarti kan unggul jaksa penuntut umum tersebut. Kalau unggul, otomatis terdakwa dianggap bersalah dan dihukum. Makanya harus mencari saksi fakta, saksi ahli yang lebih berkualitas dibanding saksi fakta dan ahli dari JPU. Bang, tapi langkah dari kuasa hukum Nikmir sudah benar belum sih mengajukan gugatan wan prestasi? Mengingatkan jobnya Nikita Mirzani banyak yang batal karena ditahan di dalam itu. Tapi itu menjadi pro kontra juga Bang, katanya percuma juga mengajukan wan prestasi. Kenapa Nikmir tidak mengajukan PMH, perbuatan melawan hukum? Pendapat Abang seperti apa? Dalam perdata itu ada dua terkait dengan benda. Pertama adalah PMH, kedua adalah wan prestasi. Kalau PMH itu tidak ada perjanjian. Kalau wan prestasi ada perjanjian. Nah, yang tahu adalah mereka ada perjanjian apa enggak. Upayakan tertulis, bukan perjanjian lewat HP saja. Upayakan perjanjian tertulis, karena hakim akan melihat itu perjanjian tersebut gitu. Jadi PMH dan wan prestasi yang tahu adalah kuasa hukum. Namun esensinya nggak boleh digabung. PMH sendiri, wan prestasi sendiri, gitu. Kemarin juga BPOM membeberkan alasan kenapa tidak mau menjadi saksi, karena tidak ada surat langsung dari hakim pengadilan. Ya. Karena katanya dia baru terima surat dari kuasa hukum NM. Harusnya kalau memang begitu, kuasa hukum bermohon kepada majelis hakim perkara akuo ini, perkara yang dimaksud ini, agar majelis hakim mengirimkan surat kepada BPOM. Dicoba saja. Tapi putusan terakhir kan ada di majelis hakim. Dia ngirim surat ke BPOM atau tidak. Makanya sekarang dicari alternatif. Kalau BPOM tetap berkenan hadir, cari saksi ahli yang lain gitu. Jangan ngejar BPOM terus. Akhirnya nanti waktu sesi dari kuasa hukum dan terdakwa menghadirkan saksi ahli udah selesai. Kalau udah selesai kan berarti langsung ke tuntutan nanti. Jaksa menuntut berapa tahun, kemudian pledoi putusan. Jadi harus segera, jangan mengandalkan BPOM saja. Kan banyak instansi yang ada hubungannya, meskipun tupoksinya agak sedikit berbeda, tapi kan ada irisannya tupoksi terkait dengan obat-obatan tersebut. Bang, kabarnya juga kan besok itu akan dihadirkan saksi dari pihak NM adalah Rocky Gerung. Abang melihatnya seperti apa sih Bang sebenarnya kasus NM ini sampai ya sah-sah saja. Kita tinggal lihat faktanya, apakah Pak RJ ini bisa hadir. Kalau bisa hadir, artinya memperkaya persidangan kasus pemerasan, pengancaman, junta Undang-Undang ITE dan junta TPPU. Sebenarnya itu. Tapi Bang, kalau misalkan langkah yang tepat untuk hukumnya sendiri, NM harus bertindak seperti apa sih Bang? Karena kan hampir semua udah ditempuh nih, dia meminta BPOM hadir, terus saksi-saksi yang dihadirkan kemarin minggu lalu juga korban-korban dari yang bisa meringankan. Langkah apa lagi sih Bang? Makanya yang saya bilang tadi, yang tahu adalah mereka. Dicari saksi fakta dan saksi ahli yang bisa berkualitas, lebih tepat. Yang tahu adalah mereka, yang tahu adalah terdakwa, yang tahu adalah kuasa hukum gitu. Karena kewajiban dari terdakwa dan kuasa hukum menghadirkan alat bukti yang namanya saksi fakta dan saksi ahli. Kemudian nanti disumpah di persidangan tersebut, saksi fakta dan saksi ahli. Mungkin saran Bang untuk NM sendiri yang setiap hadir di persidangan masih meledak-meledak ketika menghadapi JPU juga. Saran saya sih redakan dulu emosionalnya, karena bagaimanapun JPU itu punya tupoksi. JPU itu punya tupoksi menuntut, dan di KUHP kita ancaman hukuman itu bisa range-nya itu panjang. Contoh misalnya penggelapan sampai 4 tahun. Contoh TPPU sampai 20 tahun. Mestinya redakan dulu emosionalnya, tuangkan semua dalam bentuk pledoi saja. Karena takutnya nanti JPU akan melakukan itu gitu. Karena terlalu emosional, yang tadinya mau dituntut sekian akhirnya gimana. Kan hak dari mereka untuk menuntut berapapun.
Karena kan ada maksimumnya 20 tahun. Sepanjang di bawah 20 tahun berarti tidak menyalahi undang-undang. Jadi lebih baik damai, tenang dalam persidangan, hormati tupoksi masing-masing. Tupoksi kuasa hukum membela, tupoksi jaksa adalah menuntut, tupoksi hakim adalah memutus. Jadi hormatilah persidangan. Izin foto.